Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firman Syarudin dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini, saya akan menjelaskan pengertian hujan, proses terjadinya hujan, serta alat ukur hujan. Mari kita mulai. Hujan adalah bentuk presipitasi yang berbentuk cairan yang turun sampai ke bumi. Presipitasi adalah proses pengembunan di atmosfer. Jadi, proses terjadinya air hujan adalah jalannya bentuk presipitasi berbentuk cairan yang turun sampai ke bumi. Hujan terbentuk apabila titik-titik air yang terpisah dari awan jatuh ke bumi. Sebelum terjadinya hujan, pasti ada awan, karena awan adalah penampung uap air dari permukaan bumi. Air yang ada di permukaan bumi, baik laut, sungai, atau danau, menguap karena panas dari sinar matahari. Uap air ini akan naik dan menjadi awan. Awan yang mengandung uap air ini akan terkumpul menjadi awan yang mendung. Pada suhu tertentu di atmosfer, uap air ini akan mengembun dan turun menjadi hujan. Selanjutnya, proses terjadinya hujan dimulai dari sinar matahari yang panas, menyebabkan adanya proses evaporasi. Air yang berada di bumi, seperti laut, sungai, serta sumber air lainnya mengalami penguapan. Hasil uap tersebut naik dan mengalami proses kondensasi. Dalam proses tersebut, uap air berubah menjadi embun karena suhu sekitar awan lebih rendah dari panas matahari, sehingga membentuk titik-titik embun air. Suhu udara yang semakin tinggi membuat titik-titik embun semakin banyak dan memadat, kemudian membentuk awan. Di langit ada perbedaan tekanan udara, sehingga pergerakan udara tersebut dikenal dengan angin. Angin kemudian membawa awan yang berisi butir-butir air menuju lokasi yang suhunya lebih rendah. Awan-awan yang mengandung titik-titik embun, air tersebut kemudian berkumpul dan membentuk awan. Ini dikarenakan banyak partikel yang dibawa tetesan air hujan mengembun di sekitar potongan yang disebut inti kondensasi awan. Kondensasi ini bisa berbentuk partikel debu, garam, asap, ataupun polusi. Kondensasi awan berwarna cerah seperti debu dan ganggang hijau menyebabkan hujan berwarna, namun porsinya kecil. Ternyata tidak semua tetesan hujan itu jatuh menyentuh tanah, ada juga butiran air yang kembali ke awan. Selanjutnya ada jenis-jenis hujan. Jenis hujan yang pertama adalah hujan zenital, atau yang disebut juga dengan hujan konveksi atau hujan tropis. Hujan ini sering terjadi di sekitar garis ekuator atau garis khatulistiwa. Pada daerah tropis, matahari bersinar dengan terik. Karena sinar matahari, perairan seperti laut, danau, sungai, dan sejenisnya mengalami penguapan, sehingga banyak awan yang terbentuk di wilayah khatulistiwa. Hujan zenital ini terjadi di iklim tropis atau 23, lintang utara dan 23,5 lintang selatan. Selanjutnya ada hujan frontal. Hujan frontal ini terjadi karena massa udara panas yang mengandung uap air bertemu dengan massa udara dingin. Bertemunya massa udara yang berbeda, yaitu massa udara dingin dengan massa udara panas di suatu daerah dinamakan front. Massa udara panas akan naik ke atas dan massa udara dingin akan berada di bawahnya. Udara panas akan mengakibatkan penguapan dan terbentuklah awan. Ketika awan sudah terbentuk, awan akan mengalami kejenuhan sehingga terjadilah kondensasi, yaitu uap air berubah menjadi cairan titik-titik air yang turun ke permukaan bumi, atau disebut juga dengan hujan. Selanjutnya ada hujan orografis. Hujan yang terjadi di daerah pegunungan yang disebabkan oleh angin fon. Hujan ini dapat terjadi karena adanya kenaikan udara yang mengandung uap air di daerah lembah. Di daerah lembah memiliki suhu yang tinggi dan tekanan udara rendah, sehingga terjadi penguapan dan uap air tersebut naik menuju lereng atau pegunungan. Dan naiknya udara yang mengandung uap air akan menyebabkan terjadinya penurunan suhu di atas gunung,
sehingga terjadilah kondensasi atau disebut juga dengan hujan. Selanjutnya hujan sinkronal. Hujan yang terjadi akibat naiknya udara panas dari permukaan bumi disertai adanya angin yang berputar-putar yang disebabkan oleh angin pasat. Wilayah Khatulistiwa terjadi pertemuan antara angin pasat timur laut dan angin pasat tenggara. Angin pasat timur laut berada di belahan bumi utara yang bergerak dari wilayah subtropik menuju tropik. Sedangkan angin pasat tenggara berasal dari bumi belahan selatan yang bergerak dari wilayah subtropik menuju tropik. Kedua angin pasat ini bertemu dan naik ke atas sehingga menggumpal menjadi sebuah awan di daerah Khatulistiwa. Awan yang sudah terbentuk mengalami kejenuhan sehingga terjadilah kondensasi atau yang disebut dengan hujan. Yang terakhir ada hujan muson. Hujan yang terjadi karena angin muson barat membawa banyak uap air, sehingga terjadilah hujan. Ini berkaitan dengan angin muson Asia. Angin muson Asia terbagi menjadi angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat terjadi karena benua Asia sedang mengalami musim dingin, suhu udara rendah, tekanan udara tinggi. Sedangkan benua Australia sedang mengalami musim kering, yaitu suhu udara tinggi, tekanan udara rendah. Angin muson barat melewati perairan Tiongkok dan Samudra Hindia, sehingga massa udara banyak mengandung uap air dan wilayah Indonesia mengalami musim hujan. Nah, dan yang terakhir, ada alat-alat yang berfungsi untuk mengukur hujan. Di antaranya penakar hujan, omborometer, dan observatorium. Cara kerjanya, saat terjadi hujan, air masuk ke dalam condong penakar. Air yang masuk ke dalam penakar dialirkan dan terkumpul di dalam tabung penampung. Pada jam-jam pengamatan air hujan yang tertampung diukur dengan menggunakan gelas ukur. Apabila jumlah curah hujan yang tertampung melebihi kapasitas gelas ukur, maka pengukuran dilakukan beberapa kali hingga air yang tertampung dapat terukur semua. Selanjutnya ada penakar hujan tipe Bendix. Penakar hujan ini bekerja dengan cara menimbang air hujan. Air hujan ditampung dalam timbangan yang sudah disediakan. Melalui cara mekanis, hasil dari timbangan ini ditransfer melalui jarum petunjuk berpena. Maka, akan diketahui curah hujan melalui penimbangan air yang ditransferkan dari jarum petunjuk ke dalam kertas pias. Selanjutnya penakar hujan tipping bucket. Cara kerjanya, air hujan akan masuk melalui corong penakar dan kemudian mengalir untuk mengisi bucket. Setiap jumlah air hujan yang masuk sebanyak 0,5 mm, maka bucket akan berjungkit di mana bucket yang satunya lagi akan siap untuk menerima air hujan yang masuk berikutnya. Pada saat bucket berjungkit inilah pena akan menggoreskan pias 0,5 skala. Pena akan menggores pias dengan gerakan naik dan turun. Dari goresan pena pada skala pias dapat diketahui jumlah curah hujannya. Nah, dan yang terakhir ada penakar hujan tipe weighing bucket. Cara kerjanya, alat pencatat otomatis pada timbangan dihubungkan ke permukaan kertas grafik yang tergulung pada sebuah kaleng silinder. Dengan demikian, setiap terjadi hujan, air hujan tertampung oleh corong yang akan dialirkan ke dalam ember yang terletak di atas timbangan. Setiap ada penambahan air hujan ke dalam ember dapat tercatat pada kertas grafik. Setiap periode waktu tertentu, gulungan kertas dilepaskan untuk dianalisis. Sekian pematerian dari saya tentang hujan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.